Belajar jangan cuma dari buku, dari sekolah, itu mah cara lama. Ayo kita explore gimana cara belajar era kini. Hai, balik lagi bareng gua Umar di channel Pembelajar Produktif yang membahas seputar pengembangan diri dan produktivitas. Jangan lupa untuk ikuti terus konten-konten selain di YouTube, ada di Instagram, TikTok, serta podcast di Spotify. Kali ini kita akan ngobrolin tentang belajar. Dan mungkin buat lo, belajar adalah topik yang membosankan. Kenapa? Karena kita udah terbiasa mengasosiasikan belajar sama dengan sekolah. Padahal tidak seperti itu. Sekolah hanyalah himpunan bagian dari belajar. Artinya, akan ada banyak lagi cara-cara belajar selain di sekolah saja. Bukan hanya studi, kita duduk di kelas, lalu mendengarkan guru atau dosen menjelaskan, tapi justru kita bisa belajar dari banyak sekali hal. Nah, apa aja yang bisa kita lakukan untuk belajar yang nggak bosan, cuma dengan baca buku atau ikut kelas, kita bisa lakukan 5 hal ini. Yang pertama, belajar dari pengalaman. Menurut gue sendiri, ini adalah cara belajar yang paling enak, paling seru, paling menyenangkan, meskipun terkadang berisiko. Kita bisa belajar dari pengalaman diri sendiri, atau kalau mau tidak berisiko, kita bisa belajar dari pengalaman orang lain. Meskipun dampaknya tidak sebesar belajar dari pengalaman sendiri. Sebagai contoh, gue shifting karir dari seorang anak teknik, dulu di kuliah belajar teknik elektro, sekarang menjadi content creator. Pasti ada banyak sekali skill-skill yang perlu gue latih, perlu gue pelajari. Gue perlu belajar gimana caranya bikin konten, desain grafis, edit audio, video. Itu semua gue pelajari dari pengalaman, dengan otodidak. Apakah bisa dipelajari dari buku? Ya bisa aja, tapi tidak menyenangkan. Apakah bisa ambil kursus? Bisa aja, tapi tidak menyenangkan. Sebagian besar, ketika di awal gue belajar dengan explore sendiri. Pengalaman, coba sendiri. Mana yang works, mana yang enggak. Trial and error. Dan dari situ gue punya banyak sekali insight. Banyak sekali wawasan, banyak sekali hal baru yang gue temukan yang mungkin gak didapat kalau hanya belajar dengan cara formal saja. Jadi belajar dari pengalaman diri sendiri. Termasuk cari juga orang lain, networking, cari banyak orang sehingga kita bisa belajar dari pengalaman orang lain. Belajar adalah suatu hal yang kita lakukan tidak ada habisnya, tidak ada batasnya. Bahkan sampai mati pun kita perlu terus belajar, upgrade diri. Yang kedua adalah implementasi yang kita pelajari secara segera. Jadi seringkali ketika kita belajar dari buku, kita tidak ada praktiknya. Sama seperti kalau kita mau belajar berenang, ya kita jangan baca buku renang doang. Kita boleh baca sedikit, lalu kita langsung praktekkan, langsung kita implementasikan. Sebagai contoh, saat gue belajar dari buku tentang public speaking. Bukunya Public Speaking Mastery oleh Ongki Hojanto. Dan gue belajar dari buku tersebut, oh ternyata ada berbagai teknik-teknik public speaking. Tapi mau gue baca berkali-kali pun, itu nggak akan mengubah public speaking gue kalau tidak dipraktekin. Jadi kita cukup baca singkat, sedikit, pelan-pelan aja, langsung kita praktekin. Oh, gue belajar ada sebuah teknik dalam body language di public speaking namanya cherry picking. Yaitu membuat gerakan tangan seperti memetik buah ceri. Membuat gerakan tangan seperti ini berarti mengindikasikan poin penting yang membuat audiens mengantisipasi apa yang akan diucapkan. Apalagi kalau kita kombinasikan dengan tempo yang pelan dan volume yang sedikit dikurangi. Ketika kita menggunakan teknik cherry picking ini, kita bisa mendeliver, menyampaikan poin penting dengan lebih masuk ke audiens kita. Nah, ketika gue belajar tentang cherry picking dari baca buku, ya udah hanya masuk ke pengetahuan. Tapi ketika gue praktekin, maka dia menjadi keterampilan. Dan sekarang sudah terbiasa gue untuk menekankan poin penting saat public speaking dengan teknik cherry picking tadi. Jadi, kita perlu melakukan kombinasi. Jangan baca, tapi baca, praktekin, renungkan, evaluasi. Baca, praktekin, renungkan, evaluasi. Siklus inilah yang membuat belajar kita jadi lebih efektif. Yang ketiga adalah berpikir, thinking. Cara belajar yang lebih baik daripada sekedar menghafal adalah coba kita pikirkan, kenapa begini, kenapa seperti itu. Ketika kita banyak berpikir, banyak brainstorming, kita akan membentuk brain lateralization, lateralisasi otak. Sehingga connect nih antara otak kiri yang lebih logis dan otak kanan yang lebih kreatif. Ketika kita mengkombinasikan kedua belahan otak tadi, maka kita bisa berpikir lebih kritis dan dari situ memunculkan banyak sekali ide-ide baru.
Yang keempat adalah tanya expertnya, tanya yang ahli. Saat kita mau belajar ilmu baru, skill baru, pasti ada orang yang udah lebih jago dari kita. Coba tanya mereka. Tanya ini bisa secara langsung, bisa secara nggak langsung. Kalau secara langsung kita bisa ketemu mereka, kita bisa ajak ngobrol, ajak ngopi. Dan kalau nggak langsung, kita bisa lewat membaca bukunya, mengikuti kelas webinarnya, mengikuti online course-nya jika ada. Sehingga kita bisa langsung dapat ilmu yang valid di lapangan, bukan hanya teori yang ada di buku. Dan terakhir yang kelima adalah lewat konten media sosial, seperti lo nonton video YouTube seperti ini, atau lo ikutin konten-konten gue yang ada di Instagram, TikTok, Spotify. Di sana banyak sekali konten-konten pengembangan diri dan produktivitas. Tentunya, dengan adanya media sosial sekarang, kita bisa manfaatkan untuk positif, negatif. Lo udah tahu itu. Tapi coba pikirkan, daripada kita konsumsi konten 10 menit, 30 menit, hal yang nggak berfaedah, hal yang nggak bermanfaat, nggak membangun diri kita, kenapa nggak kita luangkan semenit, 2 menit untuk baca blog yang bermanfaat, untuk baca artikel yang bagus, untuk ikuti konten-konten pembelajar produktif, yang pasti lo belajar 1 hal, 2 hal baru. Jadi kita bisa belajar bukan hanya dari buku, tapi dari 5 hal tadi, mana yang mau lo praktekkan dan terapin. Itu aja buat video kali ini, terima kasih banyak, dan sampai jumpa di video lainnya. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng pembelajar produktif. Salam pembelajar.